Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari menundukkan hati dalam saat teduh. Mari berdiri dan bersama kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita Bakti 12 ayat pertama dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita satukan hati kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas berkat dan penyertaan-Mu dalam langkah kehidupan kami hingga saat ini. Berilah kekuatan roh-Mu melalui persekutuan yang indah ini, agar kami dapat menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kuduskanlah ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-bapak dipersilahkan duduk. Mari kita menyambut pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Nehemia pasal 9 ayat 32 hingga ke 37. Nehemia pasal 9 ayat 32 hingga ayat yang ke-37 yang menyatakan, "Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya oleh seluruh umat-Mu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Iya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar." Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Dipersilakan duduk. Kaum Bapak yang terkasih oleh Yesus Kristus,
nama Nehemia ini mengandung arti dihiburkan oleh Allah. Nehemia dan Ezra adalah pembaharu yang hidup yang pada periode sesudah pembuangan Babel. Setelah Koresi, Raja Persia, mengalahkan Babel, maka hancurlah kekuatan Babel pada saat itu juga atas kasih karunia Allah. Dan pada saat itu juga Nehemia mendapat kedudukan di kerajaan Persia sebagai salah satu orang yang dihormati, yaitu sebagai juru minum Raja Artasasta. Meskipun Nehemia ini tinggal di Persia, tetapi jiwa patriotnya itu tidak pernah padam. Dan kecintaan Nehemia kepada negeri asalnya itu tetap tumbuh di dalam dirinya sendiri. Itu terbukti ketika Nehemia mendapat kabar dari Hanani saudaranya tentang kerusakan Yerusalem. Nehemia mendapat kabar tentang teman-temannya di sana yang hidupnya dalam kesukaran, tentang tembok-tembok Yerusalem yang telah dibongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Tentu Nehemia mengalami kesedihan. Kesedihan yang dialami oleh Nehemia ini ternyata dilihat oleh sang raja ketika Nehemia hendak menyuguhkan minuman kepada sang raja. Dan pada kesempatan itu juga Nehemia menyampaikan isi hati Nehemia yang dalam kesedihannya. Nehemia mengatakan kepada raja apa yang sedang ia alami. Dan Allah menjawab doa-doa Nehemia yang mempunyai kerinduan untuk membangun kembali negerinya. Allah memakai Raja Artasasta dengan cara memberikan izin kepada Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, melihat keadaan di Yerusalem, dan untuk melakukan pembaharuan di Yerusalem. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini merupakan pengakuan dosa dan permohonan doa. Umat Israel melakukan pertobatan untuk menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Segenap umat Israel ingin kembali kepada Allah dengan cara mereka bertobat dan mengakui kesalahan-kesalahan mereka dan kembali menyembah kepada Allah. Umat dalam doanya menyatakan perjanjian yang diperbaharui untuk mengingatkan mereka kepada tindakan-tindakan Allah dalam kasih dan kesetiaannya kepada umatnya yang memberontak sejak zaman Abraham hingga pada saat ini. Di ayatnya yang ke-32 hingga ayat yang ke-34 menyatakan umat mengakui kemahakuasaan Allah dan menyadari kesalahan mereka yang mengakibatkan kesusahan, kehancuran, dan bahkan malapetaka terjadi bagi bangsa ini. Allah selalu benar dan umatlah yang melakukan kesalahan. Kemudian di ayatnya yang ke-35 dan 36, Allah telah menetapkan banyak raja untuk menjadi pemimpin dan menjadi penguasa atas bangsanya. Namun sebagai raja dan pemimpin, ternyata mereka jugalah yang berpaling daripada Allah. Para pendahulu mereka, nenek moyang mereka, itu tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Dulu semua bangsa gemetar ketika mendengar kekuatan bangsa Israel sebagai bangsa yang kuat, yang selalu diberkati, yang selalu mendapat perlindungan secara langsung dari Allah. Sehingga mereka sombong, mereka angkuh dan melupakan Allah. Lalu Allah berpaling dan Allah mengizinkan malapetaka terjadi bagi bangsa ini. Di ayatnya yang ke-37 menyatakan bahwa sekarang mereka sudah menjadi budak. Mereka dihina, mereka dicela di tanah mereka sendiri. Padahal Allah telah memberikan mereka tanah yang subur, negeri yang kaya akan susu dan madunya. Tetapi apa bisa dikata, karena ketidaktaatan mereka, ketidaksetiaan bangsa ini, juga para pemimpin dan pendahulunya yang membuat Allah murka dan menghukum bangsa Israel. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu saya pernah berpikir, saya pernah bertanya-tanya, apakah Bapak-bapak itu suka cerita atau curhat dengan teman-temannya, seperti biasanya kegiatan ini dilakukan oleh kaum perempuan, saling cerita, tukar cerita. Seperti misalnya saya memiliki sahabat untuk teman atau tempat berbagi cerita, atau ibu dan adik saya sebagai teman ngobrol saya. Dalam kita mencurahkan isi hati kita, biasanya kita mencurahkan kesedihan kita, permasalahan kita, pergumulan kita, atau sukacita yang kita rasakan. Namun Bapak-bapak, banyak juga terjadi dari curhatan-curhatan ini menjadi bahan pembicaraan atau gosip. Sebaik-baiknya teman atau sahabat, mereka juga tidak luput dari kekurangan dan hilaf. Jadi tidak ada teman atau sahabat yang baik melebihi Yesus. Dan alangkah bijaksananya ketika beban hidup dan permasalahan yang kita hadapi itu kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Karena sebanyak apapun kita berbicara kepada Tuhan, maka tidak sedikit pun Tuhan akan membongkar atau mengungkap aib dan permasalahan kita. Melalui doa saja, maka kita bisa berbicara sepuasnya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena doa itu merupakan nafas hidup orang Kristen. Melalui doa, Tuhan akan memberikan jawaban dan solusi. Dan Tuhan akan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan dan yang telah Tuhan tetapkan untuk menolong kita. Bapak-bapak, seperti halnya Nehemia yang membawa kesedihan tentang bangsanya, dia menyatakan keinginan untuk membuat pembaharuan bagi bangsanya dan menyampaikannya pada Allah dalam doa. Dan Allah menjawab doa-doa Nehemia dengan memakai Raja Artasasta, dengan memberikan izin kepada Nehemia untuk melakukan niat baiknya. Saat pembaharuan itu dilakukan oleh Nehemia dan bangsa Israel berdoa dalam pengakuan dosa dan permohonan doa, mereka melakukan pertobatan
dan meminta belas kasihan Allah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Nehemia kita belajar, kita mengambil contoh bahwa segala sesuatu kita panjatkan dalam doa dan Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan tidak akan mengungkap aib kita, Tuhan tidak akan membongkar aib kita, tetapi Tuhan adalah pendengar yang baik. Tuhan kapanpun, dimanapun akan mendengar pergumulan kita, permasalahan-permasalahan kita. Maka dari itu, segala perkara kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa seperti halnya Nehemia. Doa itu tidak terbatas ruang dan waktu. Doa bisa kita panjatkan, bisa kita sampaikan kapanpun dan dimanapun. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai kita, melindungi kita ketika kita berlaku hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Dari sekarang dan seterusnya, kita tanamkan sikap hidup orang Kristen dengan cara beribadah yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata, baik dalam tingkah laku kita, perkataan kita, dan kita mencerminkan diri Kristus dalam hidup dan kerja layan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengalami Kristus dalam pergumulan dan badai kehidupan kami. Kami bersyukur karena kekuatan dari Tuhan selalu Tuhan berikan di tengah-tengah pergumulan kami. Janji Tuhan akan hadirnya pelangi itu akan menjadi sumber motivasi dan kekuatan kami untuk menjalankan masa-masa berat ini. Tolong kami Tuhan, supaya sebagai Bapa, kami boleh terus menjadi pewarta kabar keselamatan di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh membuat keluarga kami kuat di dalam kasih Tuhan, mendekatkan satu dengan yang lain, dan juga membawa seluruh keluarga dekat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya itu mungkin untuk kami lakukan.
Kami berdoa untuk Pelkat PKB secara khusus jemaat di Immanuel Bekasi. Tuhan memberkati agar sukacita dan cinta di dalam Tuhan terus bernyala. Dan komitmen dalam peribadahan itu muncul lewat banyak cara. Bukan hanya ketika kami duduk membaca firman Tuhan dan berdoa, tapi hidup kami ini adalah ibadah yang tidak pernah berhenti kepada Tuhan. Kami menyerahkan jemaat GPIB Immanuel Bekasi dengan seluruh pelayanannya yang berjalan. Tuhan kiranya memberkati. Keluarga kami masing-masing juga Tuhan berkati dalam kasih Tuhan agar kami selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati jika ada jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tahu, Tuhan jamah segala obat-obatan, makanan, minuman, bahkan keluarga yang mendampingi, kiranya itu boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, agar mereka boleh kembali pulih, kembali sehat, dan beraktivitas seperti biasanya. Berikan kekuatan untuk keluarga yang mendampingi. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, sukacita yang daripadamu saja. Tuhan, terima kasih untuk satu hari ini yang boleh kami lalui dalam tuntunan kasih karunia Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu menuntun kami dimanapun kami berada. Dalam setiap kerja dan aktivitas kami, Tuhan selalu ada di samping kami. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan kemarin selalu menyertai kami, maka di hari-hari selanjutnya Tuhan selalu ada mendampingi kami terus dan selamanya. Tuhan tahu segala pergumulan kami, Tuhan tahu, Tuhan dengar apa yang sedang kami alami, yang sedang kami lewati. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kami, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik di waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Kami percaya bahwa akan ada pelangi di hidup kami, yaitu yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Jika kami berlaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tegur kami ya Tuhan. Didiklah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa taat, senantiasa setia kepada Tuhan. Tarik kami Tuhan ketika kami jauh daripada-Mu. Karena kami adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Dengarkan doa kami ini ya Tuhan, syukur dan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan pengucapan syukur. Allah telah menyatakan berkat kepada kita, marilah bersyukur dengan memberi persembahan. Firman Allah berkata dalam Hagai 1 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Sampaikan persembahan saudara melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja
atau secara online dengan scan barcode kris yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Nyanyian persembahan Gita Bakti 84. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi Allah di tangan-Mu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan bagi tubuh Kristus. Amin. Jemaat, tetap berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.